Yang kedua, barang siapa yang diuji lalu bersabar. Sabar itu sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi musibah, itu adalah satu dari 3 jenis sabar. Sabar di dalam menghadapi musibah itu adalah satu dari 3 jenis sabar. Jadi sabar yang pertama adalah sabar melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban butuh kesabaran. Orang yang nggak sabar nggak bisa melakukan sholat subuh, nggak bisa, nggak akan mampu. Orang yang tidak punya kesabaran tidak akan mampu melakukan berbagai kebaikan, berbagai ibadah, berbagai amal soleh, berbagai kewajiban. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Orang yang tidak punya kesabaran tidak akan mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, dari dosa. Ya, jadi menghindarkan diri dari dosa itu juga dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah itu artinya ma asabal insana min makruh. Segala sesuatu yang tidak mengenakkan itu disebut musibah. Nah, panjenengan ditimpa musibah itu ada kalanya ujian dan ada kalanya siksaan. Ada kalanya ujian, ada kalanya azab. Kalau panjenengan muslim, ya kita alhamdulillah, kita semuanya alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Ya, alhamdulillah kita semuanya diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim diberi musibah oleh Allah, kemudian kita hadapi dengan sabar dan ridha. Apakah musibah itu ujian ataukah musibah itu siksaan? Kalau kita muslim menghadapi musibah dengan sabar dan ridha, maka musibah itu bermanfaat bagi kita. Kapan musibah itu menjadi ujian dan kapan musibah itu menjadi azab bagi seseorang? Musibah menjadi ujian apabila seseorang yang ditimpa musibah adalah orang yang ahli ibadah, adalah orang yang sregep oleh ngamal soleh. Di dalam melakukan kebaikan dia sregep, rajin oleh sholat, rajin sholat, rajin ibadah, rajin melakukan berbagai kebaikan. Ditimpa musibah, kena corona misalnya, corona itu kan nggak enak ya. Kena corona ini kok enak apa mboten? Sesuatu yang tidak mengenakkan itu disebut musibah. Disebut apa? Musibah. Panjenengan sregep oleh ibadah tapi saya tetap sakit corona, maka itu adalah ujian yang mengangkat derajat panjenengan, asalkan dihadapi dengan sabar dan ridha. Dihadapi dengan sabar itu maksudnya apa? Corona tidak menjadikan panjenengan meninggalkan sholat. Kena corona tetap sregep oleh ibadah, itu berarti sabar. Diuji dengan kemelaratan, kefakiran, kemiskinan yang menimpa, tidak menyeret panjenengan untuk mencuri, tidak menyebabkan panjenengan korupsi. Itu artinya panjenengan sabar di dalam menghadapi musibah yang berupa kemiskinan. Itu akan mengangkat derajat panjenengan di akhirat. Kapan musibah itu menjadi siksaan bagi kita, menjadi azab bagi kita? Ketika ada seseorang yang sregep oleh nglakoni maksiat lalu diberi musibah, sakit misalkan ya, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati suaminya, melarat, dijadikan banyak utang, banyak cicilan, banyak angsuran. Nah, itu kan musibah, itu kan segala sesuatu yang tidak mengenakkan kita itu musibah. Apabila seseorang sregep oleh nglakoni maksiat, rajin melakukan dosa, lalu diberi musibah, maka musibah itu adalah siksaan bagi dia. Dan itu bermanfaat bagi dia asalkan dihadapi dengan sabar dan ridho, dan dia muslim. Manfaatnya apa? Menggugurkan dosa dan menggugurkan siksa di akhirat. Itu adalah siksaan yang disegerakan oleh Allah di dunia. Dan siksa akhirat itu jauh lebih pedih, jauh lebih berat dibandingkan dengan siksa dunia. Lebih baik disiksa di dunia daripada disiksa di akhirat.
Ya, seingat saya pernah menceritakan di masjid ini ya, beberapa waktu yang lalu. Suatu ketika ada seseorang yang ada sahabat Nabi berjalan, kemudian berpapasan dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Saking terpesonanya sahabat Nabi ini berpapasan dengan perempuan yang cantik jelita, perempuannya sudah lewat, ya, sahabat Nabi ini sudah tidak lagi berpapasan, tetapi pandangan matanya begini ya, sampai nggak sadar kalau di depannya itu ada tembok, nggak sadar, nggak tahu kalau di depannya ada tembok, kan begini, cantik sekali ini, langsung nabrak tembok, wajahnya bercucuran darah, lalu sambil malu-malu dia sowan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahu arada bika khaira, Allahu arada bika khaira. Allah menghendaki kebaikan pada dirimu. Itu adalah siksaan yang menggugurkan dosamu. Jadi langsung disiksa di dunia sebagai penggugur dosa, pelebur dosa yang baru saja dilakukan. Kontan dibalas oleh Allah dengan siksaan di dunia. Itu lebih baik daripada siksa di akhirat. Karena siksa di akhirat jauh lebih berat dibandingkan dengan siksa di dunia. Jadi jangan panjenengan. Ada orang rajin melakukan dosa, rajin melakukan maksiat, diberi musibah oleh Allah, maka itu adalah siksaan yang menggugurkan dosa dan menggugurkan siksa di akhirat. Siksa di dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan siksa di akhirat. Alhamdulillah, pokoknya Islam sabar, ridho. Ridho itu artinya tidak protes kepada Allah. Didadekno Gusti Allah napa mawon wis gak protes, ridho, lapang dada menerima. Ini adalah musibah. Kalau saya baik, kalau saya rajin ibadah, maka ini adalah ujian yang mengangkat derajat saya. Kalau saya rajin di dalam melakukan dosa, aktif di dalam melakukan maksiat, maka musibah yang menimpa ini adalah penggugur dosa saya, dan siksaan yang disegerakan di dunia yang menghapus dan melebur serta menghilangkan, menggugurkan siksaan di akhirat. Yang ketiga, wa dzalama fastaghfar. Berbuat zalim kepada orang lain lalu meminta maaf. Ini juga adalah sifat yang terpuji. Hanya orang pilihan yang bisa melakukan ini. Berbuat salah kepada orang lain lalu meminta maaf. Ini berat apa berat ini? Ya, minta maaf itu kan dibutuhkan perjuangan ya. Kadang-kadang bukan minta maaf, tidak merasa dirinya bersalah. Tidak merasa dirinya bersalah. Kenapa saya harus minta maaf? Saya nggak salah. Padahal sudah jelas-jelas salah. Nah, itu mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai kita tergolong orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Berbuat zalim artinya apa? Berbuat zalim itu artinya apa, Bapak Ibu? Melakukan dosa kepada sesama hamba. Ya, berbuat zalim. Zalim itu kan bisa berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada sesama hamba, berbuat zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada Allah misalkan apa? Tidak beriman kepada Allah. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, berbuat zalim kepada Allah. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Artinya mereka berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar ya. Orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang non-Islam itu mereka artinya apa? Telah berbuat zalim kepada Allah. Berbuat zalim kepada diri sendiri ya. Tidak sholat itu berbuat zalim kepada diri sendiri. Wajib puasa tapi nggak puasa itu zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada orang lain yang kita bicarakan sekarang adalah berbuat zalim kepada orang lain. Mencuri harta orang lain, mencaci maki orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, melukai hati orang lain.
ngerasani orang lain, memfitnah orang lain, itu semuanya adalah berbuat zalim kepada sesama hamba. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain, seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia meminta kehalalan dosa yang dia lakukan itu kepada orang yang dia zalimi. Ngerasani, kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah, dosa ngerasani, paham ya? Ngobong ngerasani nih, gunem, nobong gunem nih. Ngerasani adalah gunem, gunem adalah ngerasani. Ngerasani niku membicarakan keburukan orang lain yang memang keburukan itu ada pada diri orang yang dibicarakan. Ghibah, tidak di hadapannya. Seandainya dia mendengar, dia sakit hati, dia tidak suka. Itu namanya apa? Ngerasani yang haram ya. Ngerasani yang haram itu seperti itu. Lalu saya tidak gunem di belakangnya kok, saya langsung terang-terangan di hadapannya, sama dosa juga itu. Tapi namanya bukan ngerasani itu, tapi itu dosa juga itu. Saya tidak mencaci dia di belakangnya, saya mencaci langsung di hadapannya, saya gentle kok. Oh, itu dosa juga itu. Mencaci maki langsung di hadapannya, cuma namanya bukan ngerasani ya, tapi dosa itu kalau tanpa hak ya, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Mencaci maki saudara sesama muslim, sibabul muslimi fusuqun, mencaci seorang muslim dosa besar. Mencaci seorang muslim itu dosa besar. Ngerasani hukumnya apa? Tergantung yang dirasani dan tergantung bagaimana rasan-rasannya. Kalau yang dirasani adalah orang soleh, seorang wali, orang bertakwa, rasan-rasan mengenai orang bertakwa, hukumnya dosa besar. Ngerasani orang biasa, bukan orang yang bertakwa, tergantung. Kalau ngerasani niku ya saulan pisan misalnya ya, 1 bulan sekali ngerasani, dosa kecil. Tapi kalau setiap hari ngerasani, setiap saat ngerasani, walaupun yang dirasani itu orang yang bukan bertakwa, maka hukumnya dosa besar. Rasan-rasan tapi kepada siapapun, bertemu dengan siapapun, bahan rasa-rasanya sama. Si A itu, walaupun si A yang dirasani itu bukan orang yang bertakwa, tapi kalau ngerasani ini kenemenen, melampaui batas, dengan siapapun dia rasani, kapanpun si A itu yang dia rasani, itu kan keterlaluan, itu kan rasan-rasan yang keterlaluan itu. Walaupun yang dirasani itu bukan orang yang bertakwa, tapi kalau ngerasani ini seperti itu, maka hukumnya dosa besar. Paham ya? Tapi kalau mencaci maki seorang muslim, melaknat seorang muslim, la'nul muslimi kaqatlih, la'nul mu'mini kaqatlih, melaknat seorang muslim itu dosa besar yang menyerupai dosa membunuh, menyerupai, bukan seperti dosa membunuh, menyerupai dosa membunuh. Melaknat seorang muslim, mencaci, memaki, ngelarakno atine saudara sesama muslim, itu hukumnya dosa besar. Jadi dosa seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita meminta kehalalan kepada orang yang kita lakukan perbuatan zalim kepadanya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita meyakini bahwa memfitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Tidak benar itu ya. Tidak benar kalau dikatakan memfitnah itu lebih besar tingkatan dosanya dibandingkan dengan dosa membunuh. Membunuh seorang muslim itu dosa paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh seorang muslim kecuali kufur, kecuali syirik. Tingkatan dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh itu hanya syirik, hanya kufur. Tingkatan dosa di bawah membunuh berzina. Berzina, dan berzina itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan yang lain.
berzina dengan istri tetangga, karena berzina dengan istri tetangga itu artinya juga menyakiti hati tetangga. Dan menyakiti hati tetangga itu dosa tersendiri, Bapak Ibu. Menyakiti hati tetangga itu dosa tersendiri. Ini bukan hanya menyakiti hati tetangga, berzina dengan istri tetangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, memfitnah seorang muslim, ya, memfitnah seorang muslim itu dosa, tetapi masih di bawah tingkatan membunuh. Jadi apa arti wal fitnatu asyaddu minal qatl? Al fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Panjenengan buka di kitab-kitab tafsir semuanya, ya, atau hampir semuanya, hampir semua kitab tafsir yang saya baca, Al-Qurtubi, At-Tabari, An-Nasafi, kitab-kitab tafsir, hampir semuanya menjelaskan bahwa kata al-fitnah di dalam ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl itu artinya adalah al-kufru wasyirk, kufur dan syirik. Jadi al-fitnah di dalam ayat ini artinya apa? Kufur dan syirik, bukan memfitnah. Karena ayatnya dalam bahasa Arab, ya, jangan diartikan kalau al-fitnah itu dalam bahasa Arab artinya selalu memfitnah, itu enggak. Al-fitnah di dalam ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl itu artinya apa? Kufur, kekufuran dan kemusyrikan itu dosanya lebih besar minal qatl daripada membunuh. Nah, hati-hati di dalam mengartikan Al-Quran, jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita salah mengartikan, jangan sampai kita salah menafsirkan, ya. Kita ikuti tafsiran para ulama, jangan hanya baca terjemahan, bahaya itu. Makanya Al-Quran itu didawuhkan oleh Allah, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah, dengan sebab Quran Allah memberikan hidayah kepada banyak orang, dan dengan sebab Quran Allah menjadikan sesat banyak orang. Dengan sebab Al-Quran Allah menyesatkan banyak orang, ya, karena banyak orang yang hanya baca terjemahan, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama yang mu'tabar. Terakhir Bapak Ibu, wa dzulima, dan apabila dizalimi faghfar. Apabila dizalimi memberikan maaf, memaafkan. Ini juga hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan ini. Ya, dibutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu untuk mampu memaafkan kezaliman, kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu, apabila kita sudah mampu melakukan 4 hal ini, apa kata baginda Rasulullah? Ulaika lahumul aman. Maka insya Allah kita aman dari siksa kubur dan aman dari siksa akhirat, wahum muhtadun, dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi halal bihalal, istilah kita itu di beberapa daerah di Indonesia disebut dengan istilah istihlal. Istihlal itu artinya meminta kehalalan dari dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Ya, falyatahallalhul yauma atau falyastahillahul yauma. Man kana 'indahu madlimatun li akhihi falyastahillahul yauma, atau dalam riwayat yang lain falyatahallalhul yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirham, dan seterusnya. Ini sudah hampir jam 6 ya. Saya singkat begini, Bapak Ibu. Kalau ada seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain sampai mati dia tidak minta maaf, maka dia, kata baginda Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, maka dia di akhirat adalah orang yang bangkrut. Kata baginda Rasulullah, orang yang bangkrut, hakikat orang yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, pahala haji sekian kali, pahala umrah sekian kali, pahala berbagai ibadah yang dia lakukan, tetapi dia telah berbuat zalim kepada si fulan, berbuat zalim kepada A, berbuat zalim kepada B, menyakiti hati A, menyakiti hati B, ngerasani A, ngerasani B, menyakiti tetangga A, tetangga B. Orang yang seperti ini bangkrut di akhirat. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, pahala-pahala sholatnya,
pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala umrohnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang yang dia rasani, diberikan kepada orang yang dia sakiti hatinya, diberikan kepada orang yang dia ambil hartanya tanpa hak, diberikan kepada orang yang dia fitnah, diberikan kepada orang yang dia sakiti hatinya, ya, tetangganya, temannya, saudaranya. Apabila orang yang dia zalimi terlalu banyak, sementara kebaikan-kebaikan yang dia tabung dari sholatnya, dari puasanya sudah habis karena diberikan semuanya kepada orang-orang yang dia zalimi. Sementara orang-orang yang dia zalimi itu masih antri, masih lebih banyak lagi. Maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah, ditimpakan kepadanya. Bangkrut, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala berbagai ibadahnya habis, karena dia banyak berbuat zalim kepada orang lain. Akhirnya apa? Dosa-dosa yang ia zalimi diambil oleh Allah, diberikan kepadanya. Habis, nggak punya tabungan kebaikan sama sekali. Tsumma yulqa finnar, kemudian dia dilemparkan oleh para malaikat atas perintah Allah ke dalam neraka. Ini hakikat orang yang bangkrut itu seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kesalahan kepada sesama hamba, kepada sesama manusia itu dimintakan kehalalannya. Minta maaf kalau berupa uang yang diambil berarti dikembalikan, atau minta kerelaannya. Minta kerelaan dari orang yang uangnya dicuri, diambil tanpa hak. Nah, ini penting juga. Terakhir, orang yang mati jangan dirasani ya. Orang yang sudah meninggal jangan dibicarakan keburukannya, karena sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk minta maaf. Bagaimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal, bicarakan kebaikannya, jangan dibicarakan keburukannya. Uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di antara kalian. Keburukan-keburukannya jangan diumbar, jangan dibicarakan. Ya, kita simpan rapat-rapat aibnya, keburukannya. Karena apa? Karena kita nggak ada waktu lagi, nggak bisa lagi untuk minta maaf. Ya, nanti diambil kebaikan kita oleh yang kita bicarakan itu di akhirat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Demikian